bersama rekan saya Nadia Selvia dengan Aryan Jalkalina. Materi pertama akan dibaca dengan Aryan. Latar belakang dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, guru bimbingan dan konseling atau konselor bekerja dalam tim bersama guru kelas, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan berhasil. Peserta didik sekolah dasar berada pada usia emas perkembangan dan merupakan masa bawah pengalaman belajar awal dan bermakna. Pada usia ini, peserta didik berada pada masa peka dalam mengembangkan seluruh potensi dan kecerdasan otak mencapai 80%. Pengertian POPPK SD. Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah dasar adalah dokumen yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di tingkat sekolah dasar. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidik SD, SMP, SMA, SMK diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Pada satuan pendidik ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Karakteristik peserta didik atau konseling di sekolah dasar. Karakteristik peserta didik sekolah dasar diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik di sekolah dasar yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya. Karakteristik peserta didik sekolah dasar yang perlu dipahami meliputi aspek-aspek berikut. Pertama, aspek fisik motorik. 2, aspek kognitif. 3, aspek sosial. 4, aspek emosi. 5, aspek moral. Yang terakhir, aspek religius. Tugas perkembangan peserta didik atau konseling sekolah dasar. Tugas perkembangan adalah rangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik atau konseling pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik dan psikis, kebutuhan masyarakat atau kebudayaan dan nilai-nilai, serta aspirasi individu. Keberhasilan peserta didik atau konseling menyelesaikan tugas perkembangan membuat mereka bahagia dan akan menjadi modal bagi penyelesaian tugas-tugas perkembangan fase berikutnya mengarah pada kondisi kehidupan yang damai, berkembang, maju, sejahtera, dan bahagia dunia akhirat. Teknik pemahaman peserta didik atau konseling. Pemberian layanan bimbingan dan konseling harus didasari pemahaman terhadap peserta didik. Untuk memahami peserta didik perlu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi dapat dikelompokkan menjadi tes dan non-tes. 1. Teknik tes. Teknik tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. 2. Teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang berstandar dan tidak standar. F. Ruang lingkup dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD didasarkan pada tujuan, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Kegiatan mencapai semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, layanan melalui media, kegiatan administrasi, serta tugas tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau guru pembelajar, guru bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling melalui media meliputi kotak masalah dan pengembangan media bimbingan konseling, termasuk perpustakaan atau bibliografi. Kegiatan administrasi meliputi melaksanakan dan menindaklanjutkan asesmen kebutuhan, menyusun dan melaporkan program kerja, membuat evaluasi dan melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan konseling. Tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, pembina pramuka, dan pengembangan keprofesian, seminar, workshop pendidikan, pelaksanaan studi lanjut guru bimbingan dan konseling. Tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor di SD sebagai berikut.
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan program bimbingan dan konseling serta menindaklanjuti sesuai dengan tanggung jawab. 2. Menjalin kerjasama dengan guru kelas dalam bentuk kolaborasi untuk membantu peserta didik atau konseling memperoleh layanan bimbingan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. C. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik atau konseling memperoleh layanan bimbingan dan konseling yang optimal. D. Konselor yang bertugas pada gugus juga bertugas 1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan guru-guru kelas yang ada dalam gugus yang diampunya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang optimal. 2. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik di sekolah yang berada dalam gugus yang diampunya untuk memberikan layanan dan bimbingan konseling. Kesimpulan, bimbingan konseling sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai tenaga profesional yang diberi kewenangan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling berkewajiban memberikan bantuan bagi peserta didik dalam rangka memfasilitasi pencapaian kemandirian dan perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sekian presentasi dari kelompok 5. Siapa yang ingin bertanya? 3 penanya. April. Bagaimana cara menyusun program bimbingan konseling yang efektif di SD? Selanjutnya siapa yang bertanya? Iya. Bertanya kan tadi membahas evaluasi ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program bimbingan konseling di SD? Selanjutnya Nada. Izin bertanya, bagaimana cara memilih media dan metode BK yang sesuai dengan karakteristik siswa SD? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari koordinator Lutfia. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program bimbingan dan konseling di SD? Evaluasi efektivitas program dapat dilakukan melalui survei pada siswa dan orang tua, analisis hasil akademik, pengamatan perubahan perilaku siswa, serta umpan balik dari guru dan staf sekolah. Izin menjawab pertanyaan dari Afrodita Priyati. Bagaimana cara menyusun program BK yang efektif di SD? Program BK harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa, berorientasi pada tujuan yang terukur, melibatkan berbagai pihak dan bersifat fleksibel dan adaptif. Analisis kebutuhan siswa melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi penting dilakukan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Nada. Bagaimana cara memilih media dan metode BK yang sesuai dengan karakteristik siswa SD? Di sini ada metode yang harus disesuaikan dengan usia, tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.